Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Shadow Rider sebenarnya yang paling cepat bereaksi, bahkan menghilang lebih cepat dari Radiant Monarch. Teknik melarikan diri tak tertandingi di benua bawah, tapi sayangnya, lawannya adalah Li Qiye. Dia mencabut pedangnya dan menyalipkan Shadow Rider ke dalam jalinan ruang angkasa. Satu-satunya orang yang tidak mencoba melarikan diri adalah naga liar. Dia bahkan mendekat untuk memanggil harta karun, Kaisar Ular Emas. Ia mengalami transformasi dan menjadi lebih besar. Awalnya ia adalah seekor naga api, sisiknya menjadi keras dan berwarna keemasan, menjadikannya tampak lebih agung. Naga emas itu memiliki keilahian yang agung dengan singgasana halus di belakangnya. Sosok yang duduk di singgasana itu mengejutkan dan membuat semua orang tertekan, membuat mereka merasa seperti butiran debu yang tidak berarti. Faktanya, bahkan para penguasa naga pun tidak mampu menahan tekanan itu dan hampir jatuh ke tanah. Dewa Ular, teriak bangsawan muda Goldcrest sambil lumpuh. Naga liar dirasuki oleh dewa pendiri ini, yang tertua dan paling misterius. Ternyata ini adalah keberuntungannya. Saat dia masih muda, dia kebetulan bertemu dengan seekor ular kecil yang hampir dipatuk oleh seekor elang besar. Ia memiliki momen kebaikan yang langka dan menyelamatkan ular kecil itu. Ternyata ular ini adalah transformasi dari dewa pendiri. Oleh karena itu, ia dianugerahi kebebasan dan perlindungan. Naga itu menerjang ke bawah mulut dengan terbuka, siap berkobar Li Qiye yang masih tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan memanggil seekor burung gagak dengan sayap yang mampu mendukung langit. Pikik, ia melompat ke udara dan langsung menangkap naga emas itu. Ia mengepakkan sayapnya dan membuat tahta itu melayang. Ketika sosok di atas tahta itu melihat burung gagak itu, burung itu segera menghilang dari pandangan dan tidak kembali. Naga emas itu tercabik-cabik oleh gagak itu. Darah berceceran di mana-mana saat ia kembali ke wujud aslinya, naga tanah berperut besar. Burung gagak tidak menyerah dan mencabik-cabik naga itu, potongan-potongan besar dagingnya jatuhan ke tanah. Para penonton tidak dapat mempercayainya, naga emas yang perkasa itu tidak dapat menghentikan satu gerakan pun. Yang terpenting, Kaisar Ular itu melarikan diri dan membuat para iblis tercengang. Fokus Li Qiye selanjutnya adalah Shadow Rider. Saat ia berjalan mendekat, kabut mengubah wilayah itu dan siang berganti malam. Orang tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka. Hembusan angin dingin mulai terbentuk juga, itu tampak seperti kedatangan hantu. Apa yang terjadi? Hal ini membuat para petani ketakutan setengah mati. Suara mendesing, ribuan pedang tiba-tiba muncul dalam kabut dan menyerang Li Qiye. Setiap pedang lebih menakutkan dan kuat dari penyergapan Shadow Rider sebelumnya. Li Qiye mengerutkan kening dan mengabaikan pedang yang tertancap di tubuhnya. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah, menyebabkan makhluk tak dikenal berteriak dan berlari. Namun, ini memberi cukup waktu bagi Shadow Rider untuk melarikan diri. Li Qiye memutuskan untuk mengejar kali ini, meninggalkan kerumunan di belakang. Kabut akhirnya menghilang dari istana. Meski begitu, bau darah masih tercium. Apakah itu Nightwalker? Bisik Goldcrest. Dia merasa bahwa ini adalah Dewa Mist yang berkuasa. Mengapa makhluk ini tiba-tiba datang untuk membantu Shadow Rider? Tentu saja, ini adalah masalah serius dan dia tidak berani menyampaikannya tanpa bukti yang cukup. Para Dewa Naga lainnya melirik ke medan perang yang berantakan itu, terkejut. Jun Cui-chan, Sword Grasp yang mulia, dan naga liar telah dihilangkan. Hanya Radiant Monarch yang cukup beruntung untuk lolos, tetapi siapa yang tahu apakah dia bisa selamat dari luka-lukanya. Pembalikannya terjadi begitu tiba-tiba. Semua orang mengira Li Qiye sudah tamat, tetapi dia berhasil mengulangi keadaan hanya dalam beberapa detik. Terlebih lagi, mereka melihat pedang Shadow Rider juga menusuk kepalanya. Bagaimana dia bisa selamat tanpa cedera pada akhirnya? Skistomper gemetar tak terkendali. Itu bisa jadi takdirnya jika dia ikut dalam pertempuran. Masih berlari, Li Qiye tidak memiliki masalah untuk menyeimbangkan Shadow Rider dan menghentakkan kakinya, menjatuhkannya ke tanah. Ia berhenti berlari dan menunjukkan kedua tangannya di atas lubang, aku menyerah, terserah padamu.
Dia lalu mencabut pedang dari dadanya dan melemparkannya ke Li Qiye, sadar bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil. Kau tidak akan hidup sekarang jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kata Li Qiye. Hidupku sekarang milikmu, kau boleh melakukan apa saja. Dia tersenyum canggung. Aku tidak menginginkan kehidupan anjingmu, santai saja. Li Qiye duduk dan berkata. Dia kemudian dengan hati-hati menyembuhkan lukanya, tidak lagi berpikir untuk lari. Memiliki 100 kepala masih belum cukup untuk bertahan hidup saat berhadapan dengan Li Qiye. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya setelah selesai membalut lukanya dengan salep. Bicara tentang Nightwalker tadi, kata Li Qiye. Dia memilih diam karena ini adalah rahasia besar. Aku bisa memaksanya keluar dan prosesnya akan sangat menyakitkan. Li Qiye tersenyum. Dia tahu bahwa ini memang kebenaran, Li Qiye adalah orang yang menepati janjinya. Kita adalah satu, kecuali aku Avatar Dao. Akunya, Nightwalker adalah dewa penguasa mist yang disegani, tidak ada yang menduga hubungan antara Nightwalker dan Shadow Rider ini. Yang satu adalah iblis sementara yang lainnya adalah manusia dari organisasi pembunuh yang tidak dikenal. Mereka sangat berjauhan dan yang terpenting, para dewa yang berkuasa tidak dapat meninggalkan iblis. Yang lain akan terkejut mendengarnya. Tentu saja, Shadow Rider tidak berbohong tentang masalah ini. Li Qiye terkekeh dan tidak terkejut sama sekali. Sepertinya keturunanmu cukup cakap. Li Qiye tersenyum dan duduk di sana seperti seorang teman lama. Sikapnya hanya membuat Shadow Rider semakin takut, karena tidak tahu niatnya. Bahkan tubuh aslinya tidak dapat melakukan apapun terhadap Li Qiye. Setelah 2 kali bertukar pikiran, dia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan Li Qiye. Dia adalah seseorang yang berada di tingkat atas benua bawah, kecuali Conceal Conqueror. Katakan saja apa yang kau inginkan, aku akan berusaha semampuku untuk memenuhi permintaanmu. Dia menyerah. Pertama-tama, izinkan saya bertanya. Dulu saya mendengar kepala sekolah menyebutkan sesuatu tentang pekerjaan tertentu di pasar gelap, seharusnya Anda yang menerimanya. Kata Li Qiye. Begitu juga ya. Kata Shadow Rider, ini semua iklim di iklim tropis. Li Qiye mengangkat bahu, hasilnya akan sama saja. Aku hanya butuh waktu lebih lama untuk menemukanmu. Ya, dia mengangguk dan mengakui, saya menerima pekerjaan itu dan bukan hanya satu, kami bekerja sama setelahnya. Siapa yang mempekerjakanmu? Li Qiye bertanya. Jangan tanya aku tidak tahu. Dia tersenyum kecut. Benarkah? Mata Li Qiye sedang mengamati, aku akan mencabut semua ingatanmu dari kepalamu dan mengamatinya, detik demi detik. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu siapa orang ini. Dia berkata, saya bertanggung jawab untuk menghentikan atau membunuh target yang mencoba melarikan diri. Itu saja yang saya tahu, itu hanya pekerjaan. Rinciannya tidak penting baginya karena dia seorang pembunuh, hanya pembayarannya. Banyak tokoh besar meninggal karena pekerjaan kami. Ia menambahkan. Li Qiye terus menatapnya dan dia melanjutkan, aku secara pribadi mengetahui tentang Sword Lord dan Void Saint Child. Li Qiye masih belum berbicara, tapi itu sudah cukup untuk memaksanya berbicara, hanya sebatas pengetahuanku. Meskipun kami bekerja sama, aku bertanggung jawab untuk mengawasi para pelari. Cari anjing penjaga. Li Qiye mendengus. Itulah salah satu arah untuk mengungkapkan. Saya tidak peduli dengan target atau detailnya. Dia tidak keberatan dengan hal itu. Lalu bagaimana dengan sang penakluk fenomena? Tanya Li Qiye. Apa maksudmu? Dia berhenti sejenak. Jangan khawatir tentang hal lain, jawab saja ini dulu, apakah fenomena Conqueror salah satu korbannya? Tanya Li Qiye. Dia ragu sejenak sebelum menjawab, aku hanya tahu Sword Lord dan Void Saint Child, aku tidak melihat fenomena Conqueror. Tapi kamu bereaksi lebih awal, kamu tahu lebih dari ini. Li Qiye tersenyum. Saya seorang pembunuh yang beroperasi dalam kegelapan, tetapi saya tidak akan mencemarkan nama baik orang lain. Butuh beberapa saat sebelum dia menjawab kali ini. Hanya ada kamu dan aku di sini. Li Qiye berkata, kamu hanya menyampaikan pendapat, bukan menuduh siapapun. Saya yakin orang yang mempekerjakan saya mungkin seorang penakluk. Akhirnya dia mengungkapkannya. Sekarang ini lebih menarik. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, teruskan. Saya belum pernah melihat orang itu, agak misterius. Saya hanya tahu bahwa saya jauh lebih lemah. Katanya, meskipun semuanya tersembunyi,
intuisi saya mengatakan bahwa dia adalah penakluk yang kuat. Seorang penakluk menyewa seorang pembunuh, komentar Li Qiye. Agak konyol, tidak ada yang akan mempercayainya, tapi saya yakin akan hal itu, ungkapnya. Itulah alasan mengapa kau masih hidup. Bahkan jika kau ingin mengungkap rahasia ini, tidak ada yang akan mempercayaimu, kata Li Qiye. Benar, katanya, para penakluk adalah makhluk tertinggi, baik dari ras maupun rakyat. Mereka mewakili puncak Dao. Mereka layak dihormati. Meskipun beberapa di antara mereka adalah pembunuh massal, mereka selalu melakukannya secara terbuka. Orang-orang akan lebih percaya pada kata-kata seorang penakluk daripada kata-kata seorang pembunuh. Li Qiye mempertimbangkan kemungkinannya. Shadow Rider ragu sejenak, membuka mulut seolah ingin berbicara, lalu menutupnya lagi. Menurutmu, penakluk yang mana? Tanya Li Qiye. Petik 2 titik. Aku tidak tahu, aku kurang detail. Dia menggelengkan kepalanya. Kenyataannya, tidak banyak pilihan yang dapat dipilih di benua yang lebih rendah. Apakah kamu tidak penasaran tentang hal itu? Li Qiye, menjadi pembunuh hanyalah sebuah profesi, saya tidak perlu menjadi seorang pembunuh jadi itu bukan urusanku, katanya. Kenapa begitu? Li Qiye menatapnya. Dia takut dengan berkumpulnya Li Qiye dan menumpahkan semuanya, aku hanya ingin menjaga garis keturunan ini tetap berjalan, itu saja, aku tidak harus menjadi seorang pembunuh. Itu tentu saja sesuatu yang menarik untuk saya ketahui, kata Li Qiye. Shadow Rider tidak tahu mengapa Li Qiye penasaran dengan garis keturunannya yang dirahasiakan, tidak seorang pun mengetahui keberadaannya selama jutaan tahun. Dia benar-benar yang pertama. Saya punya ketersediaan tertentu, katanya. Silakan. Li Qiye memberi izin. Kau pasti berasal dari 2 benua di atas, katanya sambil berpikir bahwa itulah satu-satunya penjelasan di balik ini. Radiant Monarch juga punya dugaan yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda. Apa yang membuatmu berkata begitu? Li Qiye tersenyum. Yah, dia ingin memilih kata dia dengan hati-hati karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dan garis keturunannya. Itu karena kamu yakin garis keturunanmu berasal dari 2 benua atas atau bahkan yang abadi, tatapan mata Li Qiye menjadi dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Jangan khawatir, kau pasti sudah mati sekarang jika aku punya niat jahat. Ditambah lagi, aku bisa membaca ingatanmu, tapi kau tidak akan menghargai itu karena penderitaan yang kau alami. Meski nada bicara Li Qiye santai, Shadow Rider masih gemetar ketakutan. Sebagai seorang pembunuh, dia akrab dengan kematian dan tidak takut akan hal itu. Di sisi lain, penyiksaan berarti rasa sakit yang berkepanjangan dan Li Qiye adalah sosok yang menakutkan. Jika ingatannya dicabut secara paksa, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia pernah merasakan sakit sebelumnya, tapi tetap berpikir dia tidak sanggup menanggungnya. Saya tidak yakin, saya belum pernah melihat dewa pendiri kami. Ia menjelaskan, berdasarkan catatan, dewa pendiri kami seharusnya adalah orang luar dari benua atas. Tidak ada gunanya melawan Li Qiye. Hasilnya akan sama saja, lebih bijaksana untuk memilih jalan yang lebih mudah. Itu masuk akal, kata Li Qiye. Dewa pendiri Mist itu misterius, tidak seperti yang lainnya yang berasal dari Demon. Orang ini memotong tablet dan meninggalkan noda dewa. Itulah sebabnya aku ingin melihat garis keturunanmu. Li Qiye menambahkan, Shadow Rider tampak jelas tidak siap melakukan ini. Tidak, Li Qiye tersenyum. Seolah aku bisa menolaknya, kata Shadow Rider. Kau tidak bisa membawaku ke sana. Li Qiye berkata, saya mudah diajak bekerja sama, hanya saja akan membutuhkan sedikit waktu dan tenaga. Hanya saja jika aku tidak cukup berhati-hati, aku mungkin juga akan merusaknya secara tidak sengaja. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Dia menyerah. Itu pilihan yang cerdas. Li Qiye berkata, tidak semua orang yang melindungimu saat ini, terutama para pembunuh lainnya. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar pujian itu karena keadaan yang sulit. Jelas apa yang akan terjadi jika dia tidak menurut. Kita terhubung oleh takdir, tahukah kau? Li Qiye berkata dengan lembut, aku akan menenangkanmu sehingga kamu bisa tenang. Aku tidak akan membunuh semua Mist sehingga kamu hanya perlu menikmati waktu kita bersama. Ya, aku merasa luar biasa sekarang. Katanya dengan enggang. Dia tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri sekarang,
belum lagi orang gila ini mungkin akan membunuh seluruh Miss. Saya harap begitu karena ketika keadaan berada di luar kendali kita, tidak ada maksudnya muram. Bersikaplah cerdas dan fleksibel terlepas dari keadaannya. Kata Li Qiye, aku sedang mencoba. Dia tersenyum kecut. Saya yakin kita akan bekerja sama dengan baik. Li Qiye berpose seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman lama. Sekarang, bukankah sudah waktunya untuk membawaku ke garis keturunanmu? Ya, dia setuju dengan logika Li Qiye, tidak ada gunanya mencoba menghentikan yang tak terhentikan. Oh, apakah kamu tidak ingin pergi melihat tempat itu? Tanyanya kemudian. Tempat menetap. Li Qiye menjadi serius. Ya, rumah jagal itu sebenarnya ada di Demon. Namun, aku tidak bisa masuk. Dia mengangguk. Saya memang geli dengan masalah ini. Agak menarik. Li Qiye mengusap dagunya, tidakkah kamu ingin tahu apa yang dilakukan orang ini? Tidak, dan aku tidak peduli. Dia mengangkat bahu, satu hal yang aku yakini adalah ini bukan tentang harta atau balas dendam. Dia tidak terlalu takut bekerja dengan makhluk kuat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah avatar Dao dan memiliki kepercayaan diri dalam teknik melarikan diri. Li Qiye mungkin satu-satunya yang berhasil mengungkap rahasia sebenarnya. Kanibalisme. Li Qiye menatapnya dan berkata. Dia bertanya setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya tetapi tidak memasukkannya. Sekarang setelah menjadi topik utama, memang menakutkan bagi seorang penakluk untuk memakan kultivator terkenal. Apa alasannya? Tanyanya. Karena kamu seorang pembunuh murni, ini bukan bagian dari wilayahmu. Ini adalah seni yang hilang, seni terlarang. Sayangnya, ini telah menunjukkan dirinya lagi. Kata Li Qiye, kanibalisme sendiri bukanlah hal yang langka di dunia. Itu adalah dunia yang diperintah oleh yang kuat dan yang lemah ditindas. Namun, Li Qiye membuatnya terdengar agak serius, seorang penakluk yang memakan master top lainnya. Mengapa penakluk ini berhenti? Dulu, sepertinya hal itu terjadi setiap 1000 tahun, tetapi saya sudah lama tidak bekerja. Tanya Shadow Rider, jadi kamu sudah mempertimbangkan hal ini? Kata Li Qiye, ya, karena ini adalah transaksi yang berbahaya, jadi saya lebih memperhatikan dari biasanya. Saya yakin sang penakluk tidak aktif. Dia mengangguk, dan itulah yang ingin kami cari tahu. Li Qiye tersenyum. Ia yakin bahwa sesuatu telah terjadi sehingga sang penakluk berhenti. Hal ini sedikit menarik perhatiannya. Berangkat ke benua atas. Tebaknya, tidak, bukan itu yang menarik minatku. Aku bahkan tidak peduli siapapun penakluk ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Tanyanya. Kanibalisme. Li Qiye menjawab, menyebabkan pembunuh itu gemetar lagi. Yang terakhir merasa seolah-olah dia adalah santapan lezat yang menunggu untuk dilahap oleh Li Qiye. Jangan salah paham, aku tidak ingin memakanmu. Terus terang saja, memakanmu sama saja dengan memakan cacing. Kamu tidak akan memakan cacing, kan? Li Qiye tersenyum. Begitu juga ya. Dia memahami poin penting, jadi ini adalah penyempurnaan yang memerlukan hukum atau metode khusus agar benar-benar efektif. Benar, sederhananya, ada dua tujuan, kata Li Qiye. Apa itu? Ia menjadi semakin penasaran karena ia adalah salah satu peserta. Entah untuk menambah kekuatan dan energi atau memperpanjang umur. Jawab Li Qiye, bukankah seharusnya dia menggunakan klarifikasi? Tanyanya. Konsumsi pil dan bahan ditentukan sangat khusus, tidak semua jenis dapat digunakan pada waktu tertentu. Selain itu, pemurnian adalah seni yang sangat mendalam. Menjadi seorang yang kuat tidak menjadikan seseorang seorang alkemis yang hebat tanpa penguasaan yang tepat. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, kanibalisme juga bisa sangat mendalam. Jadi mayat-mayat itu digunakan untuk membuat pil. Shadow Rider menarik napas dalam-dalam dan berspekulasi. Penguasaan teknik adalah satu hal, bahan-bahan juga penting, apakah itu rumput khusus atau inti binatang, daging, atau tulang Dao. Tidak seorang pun keberatan menggunakan bahan-bahan ini, tetapi bagaimana dengan daging, urat, dan tulang manusia? Agak menakutkan membayangkan seorang penakluk mengambil bagian tubuh manusia tertentu demi kekuasaan atau umur. Sebagai seorang pembunuh, ia hanya membunuh orang. Memurnikan dan memakan mereka tampak lebih jahat dibandingkan dengan itu. Tidak harus pil, dia bisa saja memandangi hidup-hidup. Misalnya, saat Anda memakan ular,
Anda harus tahu di mana harus mengirisnya agar kantung empedunya bisa dikeluarkan. Li Qiye menjelaskan, ini adalah seni tingkat tinggi, entah diciptakan sendiri atau diwariskan. Kekuatan atau umur. Shadow Rider bertanya-tanya tentang kemungkinan itu. Bagaimanapun juga, setelah memulai, tidak ada jalan kembali. Pengguna akan kecanduan dan jatuh ke dalam kegelapan. Li Qiye berkata dengan menyampaikan yang dalam, itu dilarang dan dibenci karena suatu alasan. Bahkan, pahlawan terhebat yang telah melindungi dunia ini tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri setelah menempuh jalan ini. Hanya kegelapan yang menunggu. Mengapa memilih jalan ini? Kata Shadow Rider. Para pembudidaya jauh lebih bergizi dibandingkan dengan bahan berkualitas sama. Misalnya, rumput abadi dibandingkan dengan apa yang disebut rumput abadi. Li Qiye berkata, jadi, seorang penguasa naga akan lebih efektif sebagai seorang penakluk daripada rumput dewa. Hal yang sama berlaku bagi para penakluk bagi penguasaan tertinggi. Ikan besar memangsa ikan kecil. Cakrawala Shadow Rider meluas saat ia memahami kebenaran yang kelam. Memang, itu adalah hukum rimba. Meskipun demikian, secara lahiriah itu dilarang, tidak diperbolehkan di zaman atau zaman apapun. Begitu dibiarkan, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan dan kekacauan. Kata Li Qiye, begitu seni ini menjadi populer, bahkan membunuh bayaran yang sangat terampil seperti dia akan berubah menjadi santapan lezat. Sekarang, benda itu telah muncul di tangan seorang penakluk, sungguh aneh. Li Qiye melanjutkan. Shadow Rider setuju dan bertanya-tanya tentang asal-usul metode ini. Ayo kita pergi ke tempat itu, kita akan segera tahu, kata Li Qiye. Shadow Rider bangkit tetapi pertama-tama, mereka berkumpul kembali dengan Goldcrest dan yang lainnya. Para pemuda ketakutan melihatnya di samping Li Qiye. Shadow Rider, mereka pasti sudah lari kalau bukan karena kehadiran Li Qiye. Dia hanya menatap mereka dalam diam. Apakah kamu membunuh seseorang di sini? Tanya Mingxi yang polos. Tidak ada seorang pun yang membayarku, katanya dengan dingin. Dia tidak bisa berdiri tegak di hadapan Li Qiye namun dia tetap menjadi raja pembunuh yang mengerikan di mata para pemuda. Mingxi melirik Goldcrest sebelum memasukkan mata pada si pembunuh, jika aku membayarmu, apakah kau akan memenggal kepala ayam jantannya? Nona, jangan bercanda seperti itu. Goldcrest terkejut. Shadow Rider menatap Goldcrest, membuatnya terbebani. Ia merasa seolah-olah itu menusuk jantungnya. Baiklah, tolong berhenti. Goldcrest sebenarnya takut. Meskipun dia dianggap sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang kuat, dia sama sekali bukan perlawanan. Ya, aku akan memberi diskon 8%. Jawab Shadow Rider. Hehehe, kamu dengar itu, ayam. Diskon 8%. Ingat ini lain kali aku mengunjungi Demon, sebaiknya kau jadi tuan rumah yang lebih baik atau aku akan mempekerjakannya. Kata Mingxi. Ya, tentu saja. Goldcrest menganggukkan kepalanya berulang kali seperti seekor ayam yang memakan biji-bijian, tidak masalah sama sekali asalkan itu menyenangkan Anda, Nona. Jangan bercanda seperti ini lagi. Mingxi mengangkat kepalanya dengan arogan dan mengampuni Goldcrest kali ini. Yang terakhir takut pada Shadow Rider dan memutuskan untuk menjaga jarak, tidak ingin secara tidak sengaja menyinggung si pembunuh. Pengecut. Di sisi lain, Mingxi berpikir bahwa semuanya baik-baik saja selama dia berada di dekat Li Qiye. Kita berangkat dulu, ucap Li Qiye sambil melirik Jian Yunyun, ketahuilah, jangan berharap terlalu banyak. Apa maksudmu, bangsawan muda? Dia merasakan firasat buruk setelah mendengar ini. Jika aku tidak salah, kami mungkin menemukan para penggarap yang hilang termasuk leluhurmu. Sayangnya, jika kita beruntung, kemungkinan besar mereka akan ada di sekitar sini. Hati Yunyun bergetar setelah mendengar ini meskipun telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Masih sulit untuk mendengarkan kebenarannya. Aku mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam. Suasana menjadi serius. Mingxi dan Goldcrest tidak tahu bagaimana menghibur Yunyun karena mereka tidak tahu banyak tentang janda permaisuri dan masalahnya. Dengan Shadow Rider memimpin jalan, mereka melintasi medan berbahaya Demon dan tiba di sebuah lembah. Tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Orang tidak akan dapat melihatnya saat terbang di atasnya. Tidak ada apapun di sini kecuali tebing berbatu yang kasar dan ditumbuhi rumput liar, sama sekali tidak terlihat aneh. Di sini, Li Qiye menatap tebing dan merasakan irama jalan besar itu.
Dia adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini di antara kelompok itu. Shadow Rider tidak merasakan apapun tetapi dia sudah tahu lokasi ini. Dulu ada keberuntungan besar di sini. Li Qiye sedikit terkejut. Keuntungan besar, jenis apa? Tanya Ming Xi. Yang dia jawab, cukup untuk membuat orang tidak berkesan seumur hidup. Benarkah? Matanya pun berbinar-binar karenanya, hehehe, kalau begitu mari kita lihat, mungkin ada hal lain di sini juga. Lupakan saja, semua yang layak diambil sudah diambil. Li Qiye menenangkan diri dan kembali fokus ke tebing. Jika aku berdiri dalam penyergapan, aku hanya perlu bertindak 2 kali, kata Shadow Rider. Apakah kamu membunuh janda permaisuri ilahi? Yunyun tiba-tiba bertanya. Shadow Rider menatapnya, membuatnya ketakutan. Ini adalah reaksi yang bisa dimengerti. Meskipun demikian, dia berusaha sekuat tenaga dan mengembalikannya. Saya dipekerjakan sebagai pengawal, bukan untuk membunuh. Saya tidak ada secara keseluruhan dengan kematian permaisuri Anda. Shadow Rider tidak melepaskan niat membunuh untuk mengintimidasinya. Dia tidak berbohong. Li Qiye mengangguk. Ming Xi menyentuh tebing itu lalu mengetuknya sekali sebelum berkomentar, tidak ada apa-apa di sini. Saya yakin ada hal lain di balik ini. Goldcrest tidak terburu-buru dan tidak menyadari apapun. Itu adalah segel, kata Shadow Rider. Ming Xi tidak takut dan tersenyum, kamu tidak pernah cukup penasaran untuk masuk. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Ucapannya dingin, menyebabkan si kucing menjulurkan lidahnya karena nada bicaranya yang menakutkan. Jadi ini belum pernah dibuka sejak transaksi terakhirmu, sekitar 10.000 tahun atau lebih. Li Qiye menilai masalah. Benar, itulah alasan saya yakin orang itu tidak lagi berada di benua bawah, kata Shadow Rider. Bagaimana jika itu tidak benar? Kata Li Qiye. Shadow Rider mengernyitkan keningnya setelah mendengar ini. Jika penakluk misterius ini masih ada di sini, mengapa perburuan berhenti? Pasti ada alasan di balik ini tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Ming Xi. Li Qiye dan Shadow Rider tidak menjawab. Yang pertama meletakkan tangannya di tebing dan mengaktifkan kekuatan daunnya. Berdengung, banyak rune muncul di permukaan. Jadi itu anjing laut, kata Goldcrest. Dia dan yang lainnya tidak menyadari apapun sebelumnya, apalagi mengaktifkan rune ini. Ini adalah... Li Qiye kembali tercengang. Ingatlah bahwa dialah pencipta zaman ini. Tak ada hukum Dao dan hukum jasa yang dapat menghindarinya, semuanya dapat diperoleh. Namun, ada transformasi yang tidak termasuk dalam zaman ini tetapi masih dapat menyatu dengan sempurna. Yang terpenting, dia juga mengenalnya. Itu benar, gumamnya. Berkat campur tangan, rune dan hukum Dao di tebing saling terkait dan terlepas dari posisi biasanya. Sebuah lingkaran terbentuk dan berputar terus-menerus hingga segelnya rusak. Berdengung, sebuah pintu yang terbuat dari cahaya terwujud menjadi kenyataan. Dulu juga seperti ini, kata Shadow Rider. Kita akan masuk. Li Qiye memberitahu kelompok itu. Aku akan mengawasinya, kata Shadow Rider. Hal ini membuat para pemuda ketakutan lagi karena dia sedang melakukan pekerjaan lamanya. Apakah mereka yang menjadi sasaran kali ini? Bahkan jika itu tidak benar, ia juga bisa melarikan diri. Bukankah ini buruk? Bisik Yunyun kepada Li Qiye. Goldcrest pun mengangguk setuju. Tidak apa-apa, para biksu boleh lari, tetapi kuil mereka tidak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Li Qiye tersenyum dan melirik pembunuh itu. Shadow Rider melirik Li Qiye dengan ekspresi yang rumit. Dia adalah raja pembunuh yang bersembunyi di balik bayangan. Jadi, dia tidak dipercaya oleh siapapun, tetapi Li Qiye mengizinkannya untuk memegang peran penting tanpa pengawasan. Tentu saja, ini bukan berarti Li Qiye mempercayainya setelah beberapa kali berbicara. Itu karena sifat Li Qiye yang tidak stabil. Bisakah dia menyelipkan kelompok Li Qiye sekali lagi dan membunuh mereka? Atau bisakah dia menutup pintu masuk? Pada titik ini, dia tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk melawan Li Qiye karena itu sama saja dengan bunuh diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan menempelkan pintu masuk dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan memasuki pintu. Para pemuda itu ragu-ragu tetapi tetap mengikuti masuk. Apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka tercengang tak terlukiskan, dunia yang sangat besar dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini bukan hal yang tidak biasa dalam dimensi independen,
namun dunia itu sepenuhnya mati. Tidak ada satupun bintang yang memiliki jejak kehidupan, apalagi makhluk hidup. Di antara mereka ada matahari yang besar. Sayangnya, matahari itu memiliki banyak retakan dan apinya telah padam. Kematian serupa terjadi pada bintang-bintang lainnya. Satu terbelah dua, yang lain jatuh ke tanah. Sesuatu telah menyusup ke dalam inti mereka dan menyedot kehidupan mereka. Tidak ada rumput atau tumbuhan yang terlihat dimanapun. Apapun yang pernah memiliki kekuatan hidup telah terkuras seluruhnya. Li Qiye memejamkan mata dan mengamati area tersebut. Benar saja, kesan awalnya benar, kematian adalah satu-satunya afinitas yang tersisa. Jadi sesuatu seperti ini masih tertinggal. Sungguh orang tua yang kejam, mengorbankan seluruh dunia namun tetap tidak bisa lepas dari nasib ini. Li Qiye berada di dirinya sendiri. Bagi para pemuda, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kematian sebesar ini. Di mana tempat ini? Mingxi merasa cemas. Dunia yang terbengkalai. Jawab Li Qiye. Ditinggalkan. Siapa yang meninggalkannya? Tanya Yunyun. Pelindungnya, kata Li Qiye. Yunyun pernah berbicara dengan Li Qiye sebelumnya dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek ini. Dia berkata dengan belak-belakan, pelindung ini melakukan ini di dunia mereka sendiri. Itu benar. Li Qiye tersenyum. Gila, berapa banyak orang yang tinggal di sini. Mingxi kondisinya, berapa banyak kehidupan di 6 benua. Jumlah ini mungkin lebih besar. Li Qiye menjawab, tidak mungkin. Goldcrest dan Mingxi berkata serempak. Perhatikan lagi, kata Li Qiye. Keduanya terduduk di tanah, tidak mampu memahami kengerian itu. 6 benua mereka sangat besar. Bagaimana mungkin sesuatu dapat meruntuhkan ke-6 benua itu hingga tak berarti apa-apa selain kematian? Ada banyak kaisar, penakluk, dan penguasa Dao kuno di sini, kata Mingxi pelan. Mereka bukan makhluk terkuat di dunia ini, mereka hanyalah titik awal. Li Qiye mengungkapkan, hanya titik awal. Ini adalah perspektif baru bagi kedua pemuda itu. Dalam pikiran mereka, mereka adalah makhluk puncak dari 6 benua. Misalnya, Conche el Conqueror adalah yang terkuat di benua bawah, tetapi ada 12 makhluk buah di atas. Jika para penakluk dan penguasa Dao hanya berada di titik awal, di mana mereka? Bagaimana dunia ini bisa mati? Yunyun terus fokus pada bintang-bintang. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa membuka mulutmu dan menelan semua makhluk hidup dalam satu tarikan napas, kata Li Qiye. Jangan bicarakan ini lagi. Mingxi takut akan kemungkinan keberadaan monster-monster ini. 10 monster tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka jika mereka bisa menelan bintang-bintang. Mengapa sang pelindung berubah pikiran? Dia menenangkan diri dan bertanya. Tidak mampu mempertahankan aspirasi awal. Li Qiye tersenyum dan menatap mereka, misalnya, mengatakan Anda memiliki seekor kelinci peliharaan yang dirawat dengan sangat baik. Kelinci itu tumbuh gemuk di lingkungan yang membuat Anda merasa agak lapar. Berhenti, kalau kau terus begini, aku tidak akan bisa makan apapun lagi. Mingxi merasa mual. Jadi kita ini kelinci. Yunyun bergidik. Kalau begitu, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Untuk makhluk tingkat ini, kau bahkan tidak bisa dianggap seekor semut. Sedangkan untuk seekor kelinci, para ahli sejati yang kau kenal, kurasa, bisa berada di tingkat ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah kita juga punya pelindung? Mingxi tiba-tiba bertanya. Dia merasa ada pelindung agung yang mengawasi mereka. Li Qiye hanya mengirimkan sebagai jawaban. Berada di wilayah yang mengerikan ini sungguh menegangkan. Para pemuda membayangkan bagaimana wilayah itu dulunya penuh dengan kehidupan dan bintang-bintang yang berkilauan. Pasti ada banyak generasi jenius yang cakap dan banyak legenda. Yang terpenting, ada pelindung dan penjaga, eksistensi tertinggi yang menjulang di atas segalanya. Selama bertahun-tahun, makhluk hidup yang mengetahui mereka tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat dan terima kasih, menganggap mereka sebagai penyelamat. Mungkin mereka berpikir bahwa selama pelindung ini ada, kemakmuran akan tetap ada untuk waktu yang lama, tidak perlu takut terhadap invasi dan bencana asing. Tak seorang pun dari mereka menduga akan kalah karena penjaga mereka yang mereka hormati. Makhluk-makhluk ini dapat memelihara rakyat dan dunia mereka secara acak, memperlakukan semuanya sebagai santapan lezat. Ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang disebut penyelamat mereka mengarahkan pedang-pedang ke arah mereka.
Tidak ada penyelamat dunia, ini dia. Li Qiye membangunkan para pemuda dari pemula mereka. Mingxi dan yang lainnya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Hari ini, mereka benar-benar melihat kehancuran dunia yang lebih besar dari dunia mereka. Hal ini membuat mereka berpikir tentang leluhur sekte mereka dan apakah makhluk-makhluk ini akan mencoba melanggengkan keturunan mereka. Mereka segera berhenti memikirkan hal ini atau hal ini akan menaburkan benih ketidakpercayaan permanen dalam pikiran mereka. Ada beberapa mayat di sini. Goldcrest melihat sekeliling dan melihat sebuah panggung dao di tebing di persahabatan. Mingxi dan Yunyun segera melakukan konstruksi ke arah itu. Benar saja, ada mayat-mayat orang yang jelas-jelas kuat dan berpengaruh. Orang ini pasti berasal dari dewa. Goldcrest memusatkan perhatian pada seorang lelaki tua. Meski kulitnya kering dan layu, wajahnya yang tampan masih bisa terlihat. Pola dan simbol jubah itu berasal dari dewa. Ya, lihat lencana di pinggangnya. Yunyun memiliki pemahaman yang baik tentang 12 garis keturunan, Raja Gatwaisech, seorang penguasa naga teratas. Goldcrest pergi ke mayat lain dan mengenalinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nightbone Heavenly Demon, salah satu raja terkuat. Goldcrest yakin akan hal ini karena ada permata hitam di dahi mayat itu. Permata itu sepertinya sudah ada sejak lahir. Yang satu lagi mengejutkan Yunyun, menyebabkan dia berkomentar, ini adalah fisik ilusi Void Saint Child. Mayat itu tetap memberikan kesan halus dan tak berwujud, seolah-olah tidak berwujud. Kami pernah melihat orang ini sebelumnya. Teriak Ming, Si, Yunyun dan Goldcrest datang. Goldcrest tersentak dan berkata, Sword Lord. Ya, benar. Yunyun melihat pedang suci di perkemahan sudah tidak memiliki cahaya lagi. Penjaga akademi kita, gumam Mingxi. Sebelumnya mereka hanya melihat potretnya. Kini, mereka akhirnya bisa bertemu dengan wali yang terhormat, meskipun dalam keadaan terburuk. Yunyun punya dinding buruk tentang hal ini dan mulai memeriksa mayat-mayat itu. Akhirnya, dia melihat satu di sudut jalan dan langsung jatuh ke tanah, menghadap dengan pisau. Dua orang lainnya datang dan melihat mayat seorang wanita tua. Dia pasti sangat cantik dan penuh dengan kebangsawanan saat masih hidup. Janda permaisuri ilahi. Mingxi langsung mengetahui siapa orang itu meskipun sebelumnya dia tidak tahu penampilannya. Benar, kata Yunyun lembut. Ini menyimpulkan mereka yang ada dalam daftar orang hilang. Mereka telah mendiskusikan ajal mereka di sini. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa mereka ada di sini? Siapa yang membunuh mereka? Mingxi kembali sadar dan berpikir dengan berani, jangan bilang, penguasa tertinggi itu mewujudkan dunia ini dan kemudian bersekongkol untuk menyerap para pembudidaya ini juga. Kamu punya imajinasi yang hebat. Li Qiye menggelengkan kepalanya, para pembudidaya ini mungkin kuat bagi Anda, tetapi bagi seseorang yang mampu meningkatkan dunia, mereka tidak punya bedanya dengan serangga, tidak cukup untuk menjadi pembuka hidangan. Oh, Mingxi berkata, siapa yang membunuh mereka? Mengapa mereka semua ada di sini juga? Goldcrest buru-buru menambahkan, saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan kedua, tetapi untuk pertanyaan pertama, seseorang sengaja membawa mereka ke sini untuk memperdalam mereka. Li Qiye terkekeh dan berkata, ini adalah peniru yang mewarisi atau mendapatkan warisan yang luar biasa. Cara untuk menjadi lebih kuat adalah melalui konsumsi. Mengapa harus menggunakan metode ini? Menjijikkan, katanya. Apakah kamu makan pil yang spesifik? Efeknya sama bagi pengguna ini, bisa menambah kekuatan atau memperpanjang umur. Kata Li Qiye, aku mengerti. Dia tidak menunjukkan apapun selain rasa jijik terhadap pelakunya. Dahulu, meskipun mereka menganggap dunia mati itu mengerikan, mereka masih terputus. Mereka tidak ada bersama makhluk hidup manapun di sini. Kini, mereka melihat korban dari dunia mereka sendiri, tokoh legendaris dan terhormat. Mereka tumbuh dengan muja para pembudidaya ini. Membayangkan tokoh utama dari kisah tersebut di penjara dan dimakan seperti pil membuat mereka merasa mual. Tunggu, setelah beberapa saat, Yunyun menyadari sesuatu dan mulai memeriksa mayat itu lagi. Apa yang terjadi? Goldcrest mengira dia diliputi emosi dan menjadi tidak stabil. Kak, kamu baik-baik saja. Mingxi persamaannya. Dia baik-baik saja, dia hanya mencari seseorang, kata Li Qiye. Siapa? Tanya mereka berdua secara bersamaan. Setelah mendapat konfirmasi, Yunyun duduk di tanah, tampak agak bingung.
Dia berkata, satu hilang. Siapa itu? Mingxi tidak repot-repot memecahkan masalah. Goldcrest tetap tenang dan berkonsultasi sebelum menjawab, ya, saya rasa ada satu yang hilang. Beritahu aku juga. Mingxi meninggikan suaranya. Yunyun dan Goldcrest diperdagangkan sambil ragu-ragu karena kurangnya bukti. Ini adalah masalah yang cukup serius. Seorang penakluk, fenomena. Li Qiye menjawab sebaliknya. Penakluk fenomena. Dia juga menghilang. Mingxi berkata tiba-tiba, tunggu sebentar. Jangan bilang, dialah biang keladi di balik semua ini. Tapi tidak, itu tidak mungkin. Dua orang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Yunyun adalah orang pertama yang mengetahui hal ini berkat Bloodseah Blade. Dia berbicara tentang penakluk yang hilang di atas banyak Raja Naga. Raja Naga ini telah ditemukan sekarang tetapi satu mayatnya masih hilang. Semua pembudidaya yang hilang itu saling terkait. Satu kemungkinan adalah dia yang memancing mereka ke sini dan memperkuat kekuatan mereka. Hal ini masuk akal karena dia adalah penakluk 4 buah selain memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia memiliki kemampuan untuk menyergap dan membunuh mereka. Di sisi lain, ini berkaitan dengan reputasi seorang penakluk besar. Mereka tidak memiliki bukti kuat untuk menuduhnya melakukan kejahatan yang mengerikan ini. Mereka kemudian teringat bagaimana nelayan datang menemui Dewa Lalat Darah. Apakah penguasa berwajah 1000 sudah dirombaknya? Bagaimana Dewa Lalat Darah terlibat dalam semua ini? Kita tidak punya bukti, kata Yunyun, kita harus menutup mulut atau itu bisa menjadi bencana bagi sekte kita. Dia mungkin masih ada di benua bawah, kata Mingxi tegang. Jika mereka menyebarkan informasi ini, dia mungkin akan datang dan membunuh mereka. Siapa pelakunya tidak penting. Li Qiye bangkit dan berkata, tempatkan mereka di kedalaman. Haruskah kita? Mingxi menganggap ini tidak sopan. Dua orang lainnya patuh dan membariskan mayat-mayat itu dengan posisi tengkurap. Hal ini menampilkan tanda samar di punggung mereka. Tanda itu menyerupai bulan sabit, tanda ada sesuatu yang hilang. Mereka mengira pelaku telah menggunakan semacam segel untuk memberi tanda ini pada korban. Namun, segel ini tidak lengkap, sehingga tandanya rusak. Jadi si tua bangka itu punya trik ini di balik lengan bajunya. Li Qiye berpikir dalam hati, itu bukan warisan, dia hanya meninggalkannya sebagai kartu truf. Apa itu? Para pemuda tidak tahu apa tandanya. Sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan atau memahami misterinya. Sungguh menarik, kata Li Qiye. Jadi ini benar-benar penakluk fenomena. Tanyanya, Mingxi, berdiskusi untuk tidak membicarakan hal ini, terutama saat kita berada di luar. Belum lagi sang penakluk, Lunar akan datang ke garis keturunanmu dan menuntut jawaban. Aku mengerti. Mingxi menjulurkan lidahnya, menyadari bahwa ini mungkin akan memicu perang antara dua keturunan. Lunar tidak akan pernah membiarkan siapapun mencemarkan nama baik sang penakluk. Bolehkah kita mencari fenomena Conqueror? Tanya Goldcrest. Dari mana kita mulai? Ditambah lagi, pelakunya mungkin bukan dia, kita tidak punya bukti kuat selain dia yang hilang. Yunyun tersenyum kecut. Benar, mungkin dia pergi ke benua atas dan tidak melakukan ini. Di sisi lain, kita juga tidak tahu di mana mencarinya. Mingxi berpikir bahwa mereka terlalu terburu-buru dengan kesimpulan ini. Pelaku sebenarnya mungkin juga sudah pergi, sejauh pengetahuan kami, sudah lama tidak ada orang yang hilang, gumam Yunyun. Lunar adalah lokasi yang memungkinkan untuk menemukan sang penakluk. Namun, keinginan datang ke Demon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, jadi ini mungkin tidak benar. Yang terpenting, mereka tidak berdaya melawan makhluk licik itu. Oleh karena itu, Mingxi menatap Li Qiye. Apa yang kau lihat dariku? Li Qiye tersenyum. Apakah kamu benar-benar mengabaikan kejahatan yang memangsa negeri ini? Tanyanya, kenapa aku harus ikut campur? Dia mengangkat bahu. Karena kamu tidak terpecah belah. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jawabnya, gadis bodoh, aku bukan orang suci atau juru selamat, ini bukan urusanku. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kamu minum pil? Tentu saja, dia langsung menjawab. Pil-pil berhargamu dimurnikan dari rumput berharga atau bahkan inti dalam binatang purba. Bolehkah saya ikut campur dan menghentikan praktik ini ketika begitu banyak pihak yang melakukannya? Tanya Li Qiye. Tolong hentikan, aku tidak mau minum pil yang ditentukan lagi.
Jawabnya dengan tegas. Lagi pula, meskipun aku cukup peduli, ini hanyalah masalah sepele. Li Qiye melanjutkan, para penguasa naga saling membunuh terus-menerus di setiap generasi, sama halnya dengan para penakluk dan penguasa Dao. Kehilangan beberapa orang tidaklah penting dalam skema besar, dunia tidak sedang hancur. Mingxi tidak dapat membalas kali ini karena Li Qiye telah membunuh beberapa raja naga belum lama ini. Pelaku ini memiliki proses yang berbeda tetapi hasilnya pada dasarnya sama. Ingatlah, jika ada orang yang mengaku sebagai penyelamat atau bertindak seperti itu, kamu harus berhati-hati karena suatu hari, mereka mungkin akan memakanmu seperti kelinci peliharaan. Li Qiye menatap dan menyelesaikan pelajarannya. Dunia pernah begitu indah bagi Mingxi. Saat ini, dia merasa dunia jauh lebih gelap. Ini semua salahmu, aku tidak bisa makan apapun mulai sekarang. Keluhnya, ini hanya hal yang biasa, Anda belum pernah terpapar sebelumnya. Sekarang Anda sudah terpapar. Dia terkekeh dan berkata, aku tidak butuh omong kosong ini. Dia menampilkannya. Sementara itu, Yunyun sedang duduk dan menatap mayat permaisurinya. Dia menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk mencarinya, ingin agar dia mengambil alih primal. Sayangnya, semua ini sia-sia. Tidak ada yang bisa memperbaiki masalah di primal sekarang. Benda itu mungkin akan hilang selamanya. Hal ini membuatnya tersesat karena dia tidak lagi memiliki tujuan dalam pikirannya. Hal yang ditahan agar tidak runtuh karena tekanan adalah harapan untuk menemukan janda permaisuri. Itulah cara untuk menyatukan kembali primal. Saat ini, satu-satunya jalan telah terhalang. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, satu pohon bukanlah hutan. Ini belum berakhir. Li Qiye duduk di tempatnya. Matanya berbinar saat dia langsung bertanya, bagaimana bisa? Li Qiye melirik mayat itu dan berkata, pelakunya mungkin sudah seimbang, tapi tekniknya belum sempurna. Maksudmu, bahwa Ibu Suri masih bisa diselamatkan? Yunyun tiba-tiba berpikir bahwa masih ada harapan karena dia adalah Li Qiye. Li Qiye menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Melakukan hal itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Dao Surgawi, yang mengakibatkan kematian yang tidak ada duanya. Hukuman ringan berarti kematian bagi pelakunya, sedangkan hukuman berat berarti menyeret zaman ke bawah bersamanya. Lalu ada cara lain, tanyanya. Keilahian itu masih ada di dalam mayatnya karena konsumsi yang tidak tuntas. Li Qiye berkata, untaian keilahian ini sangat lemah, waktumu terbatas. Kedengarannya seperti kau mencoba memanggil nomornya, bangsawan muda. Mingxi menjadi penasaran. Li Qiye terkekeh dan berkata, tidak juga. Keilahian seorang penguasa naga mengandung banyak hal, seperti kekuatan dan niat ilahi. Masalahnya adalah kesulitan untuk membangkitkannya. Selain itu, diperlukan ketelitian karena waktu yang terbatas untuk memahami informasi penting. Dia kemudian melirik Yunyun dan melanjutkan, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Apa yang harus saya lakukan untuk berkomunikasi dengan dewa pada waktu yang tepat ini? Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Goldcrest terlibat dalam percakapan, dan bagaimana dia bisa membuatnya agar sang dewa mengenalinya dan mengingatnya, mengingat batas waktunya. Pertanyaan yang bagus. Li Qiye mengangguk, dalam hal ini, itu tergantung pada apakah janda permaisuri memiliki kesan yang kuat tentangmu dalam ingatannya. Keilahiannya mungkin masih mengakuimu. Aku rasa tidak, kata Yunyun karena nona bergaun hitamlah yang menjaganya, bukan Ibu Suri. Kalau begitu, kau harus bisa mengenalimu dalam waktu sesingkat mungkin, ujar Li Qiye. Apa langkahku selanjutnya? Dia menarik napas dalam-dalam. Pertama, dapatkan pengakuan dan penerimaan dari sang dewa. Berikutnya adalah pertanyaan, dan ini sangat penting. Jika Anda menanyakan hal yang benar, itu akan memberi Anda jawaban yang diinginkan. Li Qiye berkata, tetapi jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan ini, sang dewa akan bubar. Pertanyaan yang tepat dan penerimaan. Yunyun berpikir, ini adalah satu-satunya kesempatanmu dan itu hanya akan berlangsung sekejap mata. Beritahu aku jika kau sudah siap, kata Li Qiye. Mingxi dan Goldcrest saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Jika mereka harus melakukan tugas ini, apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan pengakuan sang dewa? Apa pertanyaan yang tepat? Ini adalah tugas yang sulit karena keterbatasan waktu. Mengingat kematian yang mengenaskan,
keilahiannya pasti akan menjawab pertanyaan apapun tentang pelakunya. Namun, apakah penting bagi Yunyun untuk sekedar mengetahui pelakunya? Apakah dia punya cukup kekuatan untuk membalas dendam atas kematian janda permaisuri? Sayangnya, jawaban ini jelas. Bangsawan muda, aku siap sekarang. Setelah ditanam, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Li Qiye mengangguk. Yunyun kemudian berlutut di depan mayat itu sambil mengangkat kunci primal dengan kedua tangannya. Ini adalah pusaka mereka, simbol status dan identitas. Setiap leluhur atau murid biasa dari primal memahami maknanya. Berdengung, Li Qiye melepaskan sinar terang dari ujung jarinya. Sinar itu tampak hidup. Dia melantunkan mantra dan menciptakan mudra di depan dada. Yang lain merasakan angin yin mengalir setelahnya. Ia melepaskan kekuatan hidup yang agung, kebalikan dari yin. Sinar yang memancarkan dari mudra mengusir angin bawah. Kekuatan suci ini menyerupai kelahiran bayi yang menguap, salju akan mencair dan musim semi akan kembali. Semua entitas yang mati akan dihidupkan kembali sebagai persiapan menuju zaman keemasan yang akan datang. Mayat-mayat di tanah mulai bersinar, sisa keilahian mereka sedang dibangkitkan. Proses ini hanya berlangsung sedetik. Mingxi dan Goldcrest membandingkan mayat-mayat yang bersinar itu dengan bintang-bintang di atas sana. Goldcrest tidak memiliki apapun yang tersisa dan tidak bereaksi. Ini adalah tanda ketidaksempurnaan. Siapapun yang membunuh mereka tidak akan membakar mereka secara menyeluruh seperti kehancuran dunia. Li Qiye meraung dan memfokuskan sinar itu ke tangannya lagi, menekannya dengan kecepatan kilat ke dahi sang janda permaisuri. Berdengung, mayatnya lebih bersinar dibandingkan mayat lainnya. Untaian keilahian memacar darinya dan kehidupan kembali ke mayat itu. Sayangnya, untaian itu lemah dan bisa memudar menjadi embusan angin tunggal. Para pemuda menyaksikan dengan napas tertahan, tidak berani bergerak karena bisa mengganggu tali keilahian. Benang-benang itu menyatu dan membentuk hamparan cahaya terang. Akhirnya menjadi sosok halus yang perlahan muncul dari mayat. Sosok itu identik dengan janda permaisuri, menyerupai sejenis roh. Mingxi segera menutup mulutnya, tidak ingin terkesiap keras dan membuatnya takut. Sosok itu hanya menatap kunci di tangan Yunyun, tidak ada yang lain. Suasana menjadi agak tegang saat mereka menunggu kata-kata pertama Yunyun. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap sosok itu dengan intens, berkomunikasi dengan sungguh-sungguh dengan matanya dan seolah meminta izin. Sosok itu berhenti menatap penggaris itu dan melepaskan partikel terang, yang tampak seperti setetes embun di sehelai rumput di pagi hari. Tetesan berkilauan itu mendarat di dahi Yunyun dan menimbulkan riak. Itu memasuki pikiran, dan berubah menjadi sebuah rune kecil. Dengan itu, sosok itu menghilang dan cahaya pada mayat itu pun menghilang. Untaian terakhir keilahian kini telah hilang. Tak lama kemudian, Yunyun membuka matanya dan bersujud di hadapan bayangan itu. Apa yang dikatakan Ibu Suri? Mingxi bertanya setelah Yunyun menyelesaikan upacaranya. Yunyun tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya, tidak ada, hanya sebuah rune yang tidak dapat aku pahami saat ini. Kita pergi saja, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Li Qiye bangkit berdiri. Bangsawan muda, tidakkah kita ingin mencoba berkomunikasi dengan mayat-mayat lainnya? Mungkin dengan cara itu kita bisa menemukan pelakunya. Mingxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada hal itu. Metode ini tidak boleh dilakukan berulang-ulang atau akan ada konsekuensinya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Yunyun membungkuk dalam-dalam ke memotret, menyadari risiko yang baru saja diambilnya untuk sangat membantu. Selanjutnya, para pemuda memutuskan untuk menguburkan mayat-mayat tersebut dan membangun batu nisan peringatan. Keturunan di masa mendatang dapat memberikan penghormatan di kemudian hari. Begitu mereka keluar melalui gerbang, mereka melihat Shadow Rider masih berdiri di sana. Mereka menganggap bangsawan muda itu benar, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, ada orang lain yang berada di tanah. Para pemuda terkejut karena mereka mengenalinya, King Songke dari Akademi. Apa yang kamu lakukan? Mingxi mengira Shadow Rider telah membunuhnya. Apakah aku ingin membunuh? Shadow Rider mengabaikannya dan bertanya pada Li Qiye. Jadi ternyata King Songke datang mendekat dan langsung tersingkir oleh Shadow Rider. Kau tidak bisa membunuh secara sembarangan, tidak ada seorang pun yang mempekerjakanmu, kata Mingxi.
Biarkan dia pergi. Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan pemuda itu. Mingxi menghela nafas lega setelah mendengar ini. Shadow Rider kemudian membangunkan pemuda itu. Pemuda itu membuka matanya dan merasa ngeri melihat Shadow Rider. Ia segera bangkit dan melompat mundur, menggambar pasi. Jangan khawatir, kamu tidak akan hidup sekarang jika dia ingin membunuhmu, kata Li Qiye. King Songke melihat kelompok itu dan berspekulasi tentang masalah. Rupanya Li Qiye telah menyelamatkannya lagi untuk kedua kalinya. Ayo pergi. Li Qiye mengabaikannya dan mulai berjalan pergi. Saat mereka hendak pergi, Yunyun bertanya, "Dao saudaraku, kenapa kamu ada di sini?" "Saya mengikuti jejak leluhur saya, tapi sayangnya saya agak tersesat." Dia mengungkapkan kebenarannya. "Hati-hati dengan tempat berbahaya ini, sebaiknya kau segera pergi," kata Goldcrest, menyadari bahaya yang mengintai di rumahnya. King Songke tidak berkata apa-apa. Begitu kelompok itu pergi, dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun, hanya saja istana ini tampak kurang familiar. "Kita mau kemana sekarang?" tanya Mingxi. Li Qiye tersenyum dan melirik Shadow Rider yang ragu sejenak sebelum menjawab, "Kabut." Hal ini mengejutkan semua pemuda. Goldcrest, khususnya, memiliki cahaya yang berkelebat di pikiran. Hal ini membuatnya menatap Shadow Rider dengan tak percaya. Sayangnya perjalanan mereka diganggu oleh dua orang pendekar sakti, penguasa berwajah seribu dan penakluk kebenaran. Para pemuda yang emosional itu langsung menunduk setelah melihat mereka. Sang penguasa memiliki aura suci yang mengundang rasa hormat. Sedangkan bagi sang penakluk yang rendah hati, mereka tetap tidak bisa tidak menghormatinya. Seorang penakluk adalah makhluk yang unggul. Penguasa naga pada dasarnya lebih rendah. Untuk menutupi perbedaan antara kedua aliran tersebut, yang pertama harus berada jauh di ujung jalan. Bersambung.